سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Setelah itu Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang wafat saat berdagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Ramadan 11 sebelum Hijriah atau 6 Agustus 611 Masehi, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad pun terpilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran kepada seluruh umat di dunia. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad pun bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut kepada orang terdekatnya secara tertutup. Secara perlahan dakwah beliau pun mulai disampaikan secara terbuka. Dari dakwah tersebut ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya, seperti dari kaum kafir Quraisy, kaum beliau sendiri. Pertentangan itu berujung pada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan terhadap Nabi. Maka beliau pun hijrah keluar Makkah menuju kota Madinah. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima oleh banyak penduduk Madinah yang bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Sebelum lanjut, support kami dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Ajaran agama Islam dikenal sebagai sosok Nabi dan Rasul. Mereka menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk mengenal 25 Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing sosoknya diceritakan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun bukti adanya kehadiran para Nabi dan Rasul juga turut ditemukan sejumlah benda peninggalan. Ini sesuai dengan berbagai cerita atau riwayat. Lantas apa saja benda peninggalan para Nabi yang telah ditemukan? Ada 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tetapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Yang pertama, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang masih bisa dilihat hingga sekarang ini adalah baju gamis beliau. Baju gamis ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkay Sharif Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi, termasuk kekhalifahan Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada tahun 1517. Beberapa peninggalan Nabi dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Ketika kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpannya di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah melakukan peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi. Pada perjalanan itu diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Catatan kaki di batu itu lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjidil Aqsa. Yang ketiga, kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Makkah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asy-Syaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya.
Kunci itu mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dengan bordir berwarna emas. Kini kunci itu disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle and Holy Relics. Yang keempat, Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University Yerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya telah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam berbagai kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Yang kelima, tongkat Nabi Musa. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah memakai mukjizatnya, yakni tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini peninggalan Nabi Musa diyakini berada dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. Yang keenam, peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau disebutkan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Ron Wyatt menyatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa yang berada di gua Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Yang ketujuh, bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir yang teramat besar. Karena banjir itu kemudian menenggelamkan kaumnya termasuk anak dan istri beliau. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noh Art Ministries International dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Yang kedelapan, pedang Nabi Muhammad. Sepanjang hidupnya diketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satu peninggalan Nabi dijuluki sebagai Al-Ma'thur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Ma'thur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini pedang itu disimpan di Istana Topkapi. Yang kesembilan, mangkuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikenal karena kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan tetapi juga perlengkapan makan. Walaupun jadi pemimpin terbesar umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. Yang ke-10, kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Ron Wyatt adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda itu berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta itu telah mencapai usia 3.500 tahun. Wallahu a'lam bishawab.